Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf, apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Golok Pusaka Eyang Langlang Buana. Silang pendapat tentang Eyang Langlang Buana sampai sekarang seolah tak pernah habis untuk diperbincangkan. Ada yang menyatakan Eyang Langlang Buana berbeda dengan Eyang Jagaraksa atau Jagasatru, namun, banyak pula yang meyakini bahwa dua nama yang belakangan adalah sama dengan Eyang Langlang Buana. Artinya, itu merupakan nama dari seseorang. Tidak hanya itu, bagi para sesepuh ada pula yang meyakini bahwa pada zaman pewayangan, Eyang Langlang Buana adalah sosok manusia pertama yang turun ke dunia. Arta berkisah, pada zamannya, Prabu Siliwangi menunjuk salah seorang untuk menjadi kepercayaannya menjadi penegak hukum di lingkungan kerajaan Pajajaran. Tak lama setelah itu, ditunjuk pula dua sosok sebagai pendampingnya, yakni Eyang Jagariksa dan Eyang Jagapirusa. Dengan kata lain, ketiganya bertanggung jawab atas keamanan di kerajaan Pajajaran. Bertalian dengan yang tersebut di atas, ada yang menyatakan bahwa Eyang Langlang Buana berasal dari kerajaan Bugis, Makassar, yang kemudian menikah dengan seorang wanita di Pajajaran. Sebelumnya, ia mengembara ke berbagai tempat, di antaranya ke Tanah Arab selama 77 tahun dan setelah itu barulah kembali ke Tatar Jawa, tepatnya Pajajaran. Agaknya, pengembaraan panjang ke berbagai tempat telah membuat sosok yang satu ini dikenal atau mendapatkan julukan sebagai Eyang Langlang Buana yang memiliki arti pengeliling dunia. Pada waktu-waktu tertentu, di daerah Bogor, tepatnya di salah satu tempat dalam hutan Gunung Salak yang termasuk dalam wilayah Sindangbarang, Bogor, masyarakat datang dengan membawa sesaji berupa kembang 7 rupa, jajanan pasar, buah, kopi manis dan pahit, teh manis dan pahit, air putih, kelapa muda, suatu tradisi yang sebagai tradisi Ngembangan, mendatangi petilasan yang disebut-sebut merupakan tempat peristirahatan Eyang Langlang Buana. Jasa besar dan keluhuran budi dari Eyang Langlang Buana, rasanya memang layak untuk diabadikan. Oleh sebab itu, sebagai pengejawantahan dari tokoh yang satu ini, maka, Kepolisian Jawa Barat mengabadikannya sebagai simbol macan hitam. Dengan panjang lebar, lelaki parubaya di depan Neo Misteri bercerita, banyak orang berniat menguasai golok Eyang Langlang Buana. Tapi, tak seorang pun ada yang mampu mendeteksi keberadaan golok warisan keluarga kami. Sebab, hanya orang yang jujur dan bijaksana serta punya garis keturunan saja yang dapat menyimpannya. Selain itu, si pemegang golok Eyang Langlang Buana juga harus selalu bersyukur kepada Yang Maha Hidup atas apa yang diterimanya. Singkatnya, si pemegang harus benar-benar orang amanah pada hidup dan kehidupan, katanya sambil berjalan masuk ke dalam kamar dan keluar sambil memperlihatkan golok dengan ukiran kepala macan berwarna hitam yang memiliki panjang bilah lebih kurang 1 meter dengan sarung berwarna hitam yang di bagian tengah dan hampir di bawahnya terdapat ikatan ijuk. Lalu, kira-kira, siapa yang bakal memegangnya setelah ini? Tanya Neo Misteri. Itu semua kami serahkan kepada Yang Maha Kuasa dan para leluhur. Karena menurut cerita, pada suatu zaman, golok Eyang Langlang Buana akan kembali kepada pemiliknya setelah melewati tahun saringan, atau yang di Jawa lebih dikenal dengan kata Wong Jowo tinggal separo, Cino Londo Kari Sejodo. Hari pun rembang petang, karena dianggap cukup, maka Neo Misteri pun mohon diri untuk kembali ke rumah. Menarik menyimak sejarah dua makam keramat yang ada di kawasan situs wisata sejarah dan budaya Karangresik Tasikmalaya. Sebab, ada dua versi yang menjadi sumber keterangan siapa nama asli almarhum dalam makam tersebut, yakni versi gaib dan versi ilmiah penelitian. Sesepuh Karangresik Aba Idi Suhara mengatakan berdasarkan penelusuran gaib atau istilahnya wangsit nama kedua makam tersebut adalah makam Eyang Langlang Buana dan Eyang Cakrabuana. Kedua makam tersebut punya nilai sejarah yang tinggi. Yang pertama adalah makam Eyang Langlang Buana atau Eyang Jagasatru atau juga Eyang Jaksa. Dia merupakan panglima perangnya Eyang Prabu yang ke-9. Sedangkan yang kedua adalah Eyang Cakrabuana. Dulunya dia merupakan penjaga perbatasan kerajaan. Menurutnya, selain dua makam tersebut, masih ada sekitar 9 makam lagi di area tersebut yang masih satu perjuangan. Namun usai perang, mereka tersebar ke berbagai tempat.
Terkait rencana pemindahan makam pun saya mendapat pesan dari Eyang secara gaib agar tidak dipindahkan. Sebab, jika terus kekeh akan dipindah atau dirusak jangan salahkan jika terjadi bencana. Sementara itu Ketua Divisi Sejarah Cagar Budaya dan Nilai Tradisi Komunitas Tapak Karuhun Kang Dera mengatakan sebenarnya kalau dari kajian sejarah, itu bukan makam Langlang Buana dan Cakrabuana. Penamaan kedua makam lewat wangsit bisikan gaib itu sulit diterima sejarawan dan lainnya berikut pun masyarakat umum. Ternyata setelah cek di lapangan, Aba Idi pun mengakui bahwa dari sesepuh dulu makam itu adalah makam Mama Jaksa seabad dengan Syekh Padamatang Gandoang kisaran tahun 1800-an, masa kabupatian. Sedang Cakrabuana ialah anaknya Prabu Siliwangi tahun 1500-an. Nah, sementara Langlang Buana itu jauh lebih tua lagi dari Cakrabuana. Jadi, bukan Langlang Buana jika dilihat dari tahunnya. Di lapangan kedua makam tersebut berdampingan satu karakter tata batuan. Penelitian sejarah budaya ada beberapa cara dan tahapan yang ditempuh. Pertama, mengacu pada sumber data akurat misalnya dari naskah kuno, temuan artefak pendukung juga hal lainnya, itu disebut data primer. Sedangkan data sekunder ialah data dari cerita turun-temurun masyarakat atau folklore. Data yang disebut bisikan gaib jin juga hal gaib lainnya saya pikir akan sulit ditempatkan di bagian mana. Meskipun itu ialah alternatif lain setelah semuanya kepepet atau beku. Menurutnya, untuk kasus di Karangresik sepertinya masih bisa dirunut datanya. Sebab kami memegang naskah kuno yang berhubungan dengan tokoh sekitaran Aindang Kasih, Gandoang, Cupu, Karangresik dan Purbaratu. Intinya sebagaimana disebutkan tadi bahwa makam tersebut berdasarkan penelitian ilmiah sebenarnya ialah makamnya Mama Jaksa. Nah, yang satu lagi tidak diketahui namanya. Yang jelas itu seabad dengan Syekh Padamatang wilayah Gandoang. Masyarakat Kampung Budaya Sindang Barang, Bogor memiliki kebiasaan menziarahi makam keramat yang disebut dengan tradisi ngembangan. Petilasan itu disebut-sebut tempat peristirahatan Eyang Langlang Buana yang berada di dalam hutan Gunung Salak. Mereka datang untuk mendoakan nenek moyangnya. Dalam perjalanan menuju makam leluhur yakni Eyang Langlang Buana, masyarakat membawa sesaji berupa kembang 7 rupa, jajanan pasar, buah, dan kopi hitam. Sesampainya di lokasi, masyarakat memanjatkan doa agar dosa para pendahulu mereka diampuni Yang Maha Kuasa. Lalu sejumlah 7 macam kembang ditaburkan di atas makam leluhurnya. Warga percaya tradisi ini sebagai penghormatan atas jasa-jasa leluhur yang telah bekerja keras dengan sekuat tenaga mendirikan kampung di Tatar Sunda. Saat berada di petilasan Prabu Langlang Buana, sesepuh kampung ini selalu mewanti-wanti agar tidak berperilaku tidak sopan ketika hendak menuju atau sedang berada pada lokasi makam. Kalau sedang menuju ke makam, jangan sekali-kali mengeluh apalagi bicara kotor. Jika mengeluh jauh atau lelah, bisa-bisa perkataan kita tersebut menjadi kenyataan, kata salah seorang warga, Ujang. Makam keramat yang berada di dekat punden berundak dan di bawah pepohonan tua ini laris diziarahi pemburu keberkahan. Namun masyarakat percaya, ramainya orang-orang yang datang erat kaitannya dengan tugas yang diemban oleh Prabu Langlang Buana. Selain makam itu, terdapat makam Etong Sumawijaya, yang merupakan kakek dari pupuhun kampung ini. Jika dirunut mereka masih terah dari kerajaan Pajajaran. Terima kasih atas kunjungannya terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.